di kawasan arah kukuh yang fake. Setelah ada arah kukuh sell, malah buat arah kukuh buy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini Mimin akan menjawab salah satu pertanyaan kita yang menanyakan kenapa re-entry daily tidak valid sedangkan ada arah kukuh dan di H4-nya ada momentum, tapi malah naik berterusan sampai saat ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang sudah kiranya bisa kita manfaatkan bersama-sama. Dan berikut informasinya. Sambut promo pemilu Amerika Serikat dari XM. Daftar sekarang dan nikmati bonus 100% hingga $500. Mulai trading dari 8 Oktober hingga 30 November 2024. Raih hingga $500 dengan bonus deposit terbatas dari XM. Plus, dapatkan cashback tanpa batas. Dapatkan $250 dari setiap 50 lot yang Anda tradingkan. Semakin banyak Anda trading, semakin besar penghasilan Anda. Nah, langkah mudah untuk meraih cashback. Pertama, daftar di promo cashback melalui link yang ada pada deskripsi, atau buat teman-teman yang sudah daftar bisa login anggota dengan akun real standar XM. Dapatkan satu tiket untuk setiap 50 lot yang Anda tradingkan. Klaim tambahan saldo uang tunai hingga $250 dari setiap tiket. Raih penghasilan, raih peluang, ingat hanya profit yang dapat ditarik. Kunjungi situs XM dan klaim promo sekarang. XM, temukan cara baru untuk trading. Yuk, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di link yang ada pada deskripsi. Nah, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan kesempatan yang ada dan semoga bisa bermanfaat. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan untuk menjawab pertanyaan teman kita yang bertanya tentang re-entry CSAK yang tidak valid. Oke, di sini BTC ya. Kita coba cari. Oh ya, tadi juga teman kita menyebutkan di pair gold ya. Sekarang kita coba pair favorit banyak orang, yaitu gold. Nah, mungkin pertanyaannya CSAK yang ini ya, kenapa tidak valid malah naik terus menerus. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang menyukai warna background putih, katanya biar lebih jelas, sekarang Mimin ganti ke warna background putih. Nah, sekarang kita akan lihat candle arah kukuh yang ini ya. Di H4 juga ada momentum. Oke, kenapa tidak valid? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang kita coba lihat di time frame di atasnya lagi apa yang sedang berlaku. Oke. Kalau barusan yang keluar adalah arah kukuh pada time frame daily, sekarang coba kita lihat di area arah kukuh ini di mana pada saat weekly. Nah, di sini tidak kelihatan apa-apa kalau kita menggunakan rectangle ya. Coba kita gunakan vertical line ya di sini dan di sini. Coba kita tandai kedua-duanya. Lalu kita lihat pada weekly. Nah, baru kelihatan kan bahwasanya di weekly sedang membuat re-entry. Di sini membuat re-entry buy. Nah, baru kelihatan bahwa di weekly ada satu kekuatan yang mana di weekly berlaku re-entry buy,
setelah momentum buy. Yang mana momentum buy ini berlaku selama 3 minggu, 1, 2, 3 minggu, kemudian turun pullback membuat re-entry selama 2 candle untuk membuat re-entry. Nah, pada saat itu terlajaklah candle daily sehingga seolah-olah dia berada di kawasan re-entry daily di sini. Itu pertama, kita belum bahas lebih detail, kita bahas dulu sebab tidak valid. Nah, sebelumnya di sini juga ada momentum ya dan ada re-entry di weekly. Oke. Sebelumnya juga ada arah dan ada re-entry pada weekly. Nah, re-entry pada weekly ini adalah re-entry zone zero loss buy. Ya, sebab di dalam zone zero loss weekly ada candle-candle lanjutan momentum pada monthly. Kalau kita melihat kepada time frame yang lebih besar. Oke. Itu sekilas kenapa re-entry pada daily tidak valid ya atau tertahan di kawasan arah kukuh yang fake. Setelah ada arah kukuh sell, malah buat arah kukuh buy. Nah, itu secara kasar dulu ya. Itu baru kita bahas arah kukuh. Nah, sekarang kita lihat re-entry. Di sini ada arah kukuh sell. Di sini ada re-entry sell. Kalau kita beranggapan ini akan menjadi re-entry. Nah, apa yang memvalidkan re-entry pada daily? Oke, apa yang memvalidkan re-entry pada daily? Sekarang kita buang pada sinyal. Sinyal sudah kita tahu akan ada re-entry. Pada saat berlaku di zone re-entry pada daily, apa yang memvalidkan re-entry daily? Kita bisa lihat adalah momentum sell pada H1. Sekarang coba kita lihat, adakah momentum sell pada H1? Tidak ada. Yang ada momentum buy. Ini kawasan ini di kawasan MA5, MA10 pada daily. Ya, dia berada di kawasan momentum buy. Tidak ada momentum sell. Yang ada di sini rejection di kawasan MA50, kemudian berlaku extreme DBB mendatar, buat lagi momentum buy yang baru. Jadi tidak ada kata valid untuk mendukung re-entry sell kalau kita hanya melihat sebatas daripada daily. Ya. Sekarang coba kita lihat kepada H4. Kalau MA5, MA10 pada daily, maka akan berada di top BB H4. Nah, top BB H4 kita bisa perhatikan MA50-nya berada berdekat-dekatan dengan mid BB. Dia bukan berada di luar BB. Pada saat arah kukuh pada daily, sinyal memang ada sinyal pada H4. Valid. Sinyal ada arah kukuh, ada momentum. Valid. Tapi dia hanya bertahan sampai ekstrem tipe wajib MHV saja. Untuk apa? Untuk mengikuti re-entry weekly. Sekarang kita kembali kepada weekly ya supaya tidak pening ya. Sekarang kalau kita berfokus kepada re-entry weekly, apa yang memvalidkan re-entry buy weekly? Adalah momentum buy pada H4. Sekarang coba kita lihat pada H4. Adakah momentum buy pada H4? Ada. Ada ini yang memvalidkan re-entry buy pada weekly. Momentum buy. Nah, ada momentum buy di H4, maka di daily ada arah. Nah, arah yang ini adalah arah yang mengikuti time frame besar. Arah yang ini adalah arah counter trend. Arah yang berlawanan. Yang kalau kita sell, kita akan beranggapan dia akan ke low BB. Tetapi jangan lupa, kekuatan momentum masih kuat. Momentum baru akan batal apabila dimatikan dengan momentum sell. Tapi sekarang trennya perhatikan. Semua candle berada di atas mid BB dan di atas MA50. Artinya belum ada tanda-tanda untuk turun. Ya,
dan kalau kita mau memvalidkan dengan re-entry weekly, maka valid ketika muncul momentum H4. Tapi kalau kita mau sell, karena ada beberapa teman kita yang sell tapi tidak valid, tidak ada candle yang memvalidkan re-entry daily di H1. Tidak ada momentum yang mendukung untuk sell. Tapi kalau re-entry weekly, ada yang mendukung untuk buy weekly dengan H4. Ini momentum buy yang memvalidkan re-entry weekly. Ya, itu untuk memvalidkan setup. Untuk memvalidkan sinyal, ini momentum, ini memang ada arah kukuh daripada di daily. Tetapi kan baru sinyal. Baru sinyal, bukan setup. Ya, sehingga re-entry ini hanya sementara. Dan kalau kita mungkin sebelumnya kita melakukan entry re-entry H4 ya, untuk kita scalping lah. Di sini ada momentum, ada re-entry pada H4. Lihat pada H1, ketika berlaku re-entry pada H4, MA50 berada di luar DB. Ya, dan yang memvalidkan re-entry H4, ini kita hapus dulu, adalah momentum pada M15, H4 di M15. Coba kita lihat pada M15. Nah, momentum ini memvalidkan setup pada H4, walaupun sementara. Ya, itu kita udah cerita validasi. Tapi sebelum, kalau misalnya kita re-entry sell di H4, sebelum dia muncul momentum, kita tetap bisa entry di ekstrimnya H1. Ya, walaupun ini tidak sampai, kita bisa menggunakan code-code yang sudah kita pelajari. Ini ada MAV, ekstrim, tipe wajib, MAV. Kalau muncul momentum yang baru, maka wajib kita cut loss. Kalau kita entry mengejar pucuk akar tanpa kita menunggu validasi, dia baru valid setelah ada momentum. Yang di atas ini belum valid, tapi ada setup MAV. Ya, nah seperti itu bisa kita ambil. Nah, contoh yang tadi, di sini ada re-entry H4. Tapi sebelum re-entry H4, di sini ada re-entry H1. Di sini adalah re-entry H4. Dia berdekat-dekatan dengan top BB dan EMA50. Sebelum dia sampai ke sini, dia ada re-entry H1 2 kali. Ya, maka kita bisa menggunakan dengan cara mencari pendukung di M15. Ya, coba kita cari. Nah, di L15 dia akan bermain-main di area top BB yang ada M50, dan yang memvalidkan re-entry H1 adalah momentum pada M5. Nah, di sini muncul validnya setup pada H1. Ya, di sini yang kedua, tapi di sini tidak kuat. Tidak ada momentum, di sini baru momentum. Ya, yang intinya kalau kita berfokus kepada kekuatan momentum. Dan di sini jelas ya, ada ekstrim, tipe wajib, di sini adalah MHV. Kalau kita gunakan bahasa lama, land of fire, di sini adalah zone MHV. Ya, dia naik sampai turun lagi untuk memvalidkan re-entry H4. Tapi ini untuk scalping. Yang tadinya kita berfokus kepada re-entry daily, tidak ada satu kekuatan untuk turun, tidak ada validasi dari arah kukuh yang ini ya. Semoga yang Mimin kongsikan bisa dimengerti ya buat yang bertanya khususnya. Ya, itu cara memvalidkan multi time frame antara sinyal dan setup ya. Di sini jelas ya, kita catat sedikit ya. Sinyal memang sudah banyak yang paham ya, sinyal kalau di time frame 1 misalnya di sini time frame 1 TF1 SEK ya, maka di TF kedua akan ada CSM. Nah, ini sudah benar, ini sinyal. CSAK di time frame 1 akan CSM di TF2. Ini kekuatan multi time frame. Tapi kalau setup kan cuma 2. Ya, setup satu
Reentry 2 MAV. Nah, ada pertanyaan baru cara memvalidkan reentry, cara memvalidkan NHV. Nah, itu sudah Mimin bahas ya. Di video-video sebelumnya sudah Mimin bahas, dan tadi pun kita sudah bahas tentang cara memvalidkan reentry antara time frame 1 dengan time frame 3. Ya, antara time frame 1 dengan time frame 3. Lalu bagaimana cara memvalidkan MAV? Apa yang berlaku di time frame kedua bila time frame pertama MAV? Maka di time frame kedua, kalau itu MAV akan berlaku extreme atau double extreme atau triple extreme dan juga bisa jadi MAV. Nah, ini yang akan berlaku time frame kedua kalau kita berpatokan kepada MAV di time frame pertama. Oke ya, itu dulu, semoga bisa dipahami dan dimengerti, khususnya buat yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ini sudah Mimin rangkum dan sudah Mimin coba jawab. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, dan lakukan backtest, bikin screenshot yang banyak untuk mendapatkan yang namanya validasi. Mungkin kita mudah menguasai basic, mudah menguasai mengenal signal, setup itu mungkin lebih mudah, tapi dengan validasi itu membutuhkan waktu dan rajin-rajin dalam membacktest ataupun bikin screenshot yang banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Bila masih ada yang kurang jelas, belum begitu dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jika Mimin ada waktu luang, ada waktu yang tepat, Mimin akan coba jawab sebisa mungkin untuk teman-teman semua. Oke, tetap semangat, rajin-rajin dalam belajar. Semoga dimudahkan segala urusan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.